Shalom teman-teman, selamat datang kembali di ibadah online JC Youth Lewi. Kita akan segera memulai ibadah online kita hari ini. Yuk kita siapin hati kita, jangan main handphone, dan semoga Tuhan berkati kita di ibadah hari ini. Kita akan sama-sama bacakan Mazmur 91. Yuk, Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom milenial. Shalom teman-teman. Apa kabarnya di rumah? Pasti sehat-sehat dan baik-baik aja kan? Yes, amin. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan atas setiap hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada saat ini ya Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu saja atas hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami ya Tuhan. Engkau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Supaya apa yang kami naikkan, apa yang kami berikan dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau nyanyikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami ya Tuhan, ku diselamatkan oleh siapa? Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa
berkuasa samanya. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan kami lewati Tuhan, lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami ya Tuhan, kami akan nyatakan, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa samanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, kamu berkuasa, berkuasa samanya. Haleluya, kami sorakan haleluya. Yes, Jesus. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, kami siapkan pikiran kami ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa penyembahan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Jesus. Oh, Jesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit
Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Jesus, Jesus, Jesus. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kita siapkan hati yang terbaik. My eyes upon your feet, oh Jesus, I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you, Lord. Here I worship you. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, let this be a cry from my heart, pouring out as sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be a cry from my heart, bowing out as sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need
need your presence, Lord. Jesus. Yes, Jesus. We need your presence, Jesus. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. Oh, how I need your presence, Jesus. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need you, Jesus. Oh, how I need Jesus. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. We need your presence, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, membuat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Oh, Jesus. Kami butuh kehadiran-Mu, ya Tuhan. Karena kehadiran-Mu adalah segalanya buat hidup kami, ya Tuhan. Jesus, your presence, Jesus. We need your presence. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you are so good to us. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We need your presence, Jesus. Because your presence is heaven to me, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We need your presence. Oh, Jesus. Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, Jesus, is heaven to me.
presence, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Yes, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bulan ini di bulan Desember kita akan bersama-sama memperingati hari Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Momen Natal tahun ini akan terasa spesial ya saudara, karena di tahun ini ada sesuatu yang baru yang sedang terjadi, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semua. Ada cara hidup yang baru, norma hidup yang baru, bahkan ini Natal yang baru buat kita saudara. Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, kasih-Nya selalu ada atas kita. Dan biarlah kiranya di Natal ini kita terus merasakan, kita percaya bahwa Immanuel, Allah beserta kita, itu Allah atas saudara dan saya. Katakan demikian saudara, haleluya. Saudara, kalau kembali hari ini kita melihat kepada firman Tuhan, kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir. Bahkan kalau kita baca di kitab Yesaya, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Yesaya 9 ayat 6 mengatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutan-sebutan ini menggambarkan peranan dan keilahian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kita bisa melihat bahwa gambaran Allah Tritunggal itu kita bisa melihat dari ayat ini saudara, belajar dari ayat ini, yaitu peranan Allah sebagai Bapa yang kekal, Bapa bagi kita, yaitu Allah juga sebagai Roh Kudus, sebagai penasihat yang ajaib, dan Allah turun ke dunia sebagai Yesus, sebagai Raja damai saudara, yaitu membawa misi pendamaian bagi manusia. Memang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia banyak yang menyalahartikan. Begini saudara, banyak orang kecewa dengan kedatangan Tuhan Yesus karena mereka menganggap kedatangan Yesus itu membawa damai dan akan menyelesaikan masalah mereka. Orang-orang Yahudi saat itu juga beranggapan bahwa Mesias yang mereka nanti-nantikan itu pada saat datang akan melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka, membawa perdamaian terhadap musuh-musuh mereka. Ada berapa orang pernah bertemu dengan saya, bertanya kepada saya, bertanya demikian saudara. Dan mungkin ada yang bertanya juga kepada saudara seperti ini, teman-teman saudara atau siapapun yang saudara kenal pernah bertanya seperti ini. Kenapa kok masih ada perang, ada kelaparan, ada wabah, ya, ada kekacauan di sana sini? Saya kenal seseorang yang bahkan tidak mau percaya kepada Tuhan, bahkan bicara Tuhan itu nggak ada. Karena apa saudara? Karena kalau Tuhan ada, mengapa masih ada perang, ada penyakit, ada wabah, ada kelaparan, ada ketidakadilan, ada kekacauan?
Padahal yang kita kenal, yang kita belajar, yang kita pahami dari firman Tuhan, Yesus adalah Raja Damai. Itu kata mereka, saudara. Kalau kita hari ini belajar dari firman Tuhan, benar, kedatangan Kristus ke dunia itu, saudara, yaitu membawa satu misi, saudara, yaitu membawa damai bagi manusia. Tapi damai yang dimaksud bukan seperti damai yang dipahami oleh manusia menurut kehendak manusia. Damai yang dimaksudkan di sini, ya saudara, yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan adalah pendamaian, di mana manusia diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, melalui cara penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa manusia harus didamaikan? Waktu Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, diciptakan dengan baik. Firman Tuhan di kitab Kejadian, saudara bisa baca Kejadian 1, Allah melihat semuanya baik, Allah menciptakan semuanya baik. Manusia pertama diciptakan dengan baik, diberikan tempat yang baik, sempurna, dan bahkan kepada manusia pertama Tuhan perintahkan, Tuhan berikan kuasa, otoritas untuk mengelola bumi, menaklukkan bumi, mengelolanya, saudara, dan berkuasa atasnya. Namun kemudian kita tahu manusia pertama jatuh dalam dosa, dan kemudian hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Termasuk kuasa dan otoritas yang dipunyai manusia itu menjadi hilang, jatuh ke tangan iblis. Jadi sejak saat itu dunia dipenuhi dengan kejahatan, seperti perang, wabah, kelaparan, kekacauan. Dan si jahat selalu membuat gambaran Allah itu rusak di hadapan manusia. Manusia jadi punya kecenderungan curiga terhadap Allah. Manusia punya kecenderungan untuk menjauhi Allah. Manusia menjadi mudah sekali untuk berbicara Allah itu jahat. Allah ini yang membuat kekacauan ini. Karena memang gambaran Allah itu dibuat rusak. Namun kita tahu sekarang bahwa sebenarnya itu semua terjadi karena otoritas yang tadinya dipunya manusia itu, diberikan pada manusia, itu jatuh ke tangan iblis pada saat manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 19, saudara, di situ juga dikatakan, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu sebabnya jangan heran, saudara, kalau kita sekarang melihat dunia ini seakan-akan chaos, ada wabah, kelaparan, perang, chaos, ya kekacauan, ya saudara. Karena dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita tahu sekarang bahwa maksud kedatangan Mesias bukan untuk mendamaikan manusia dengan dunia, saudara, tapi mendamaikan manusia dengan Allah, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kita juga tahu sekarang bahwa dari firman Tuhan bahwa dunia sudah jatuh ke tangan si jahat, dikuasai oleh si jahat, akan ada masalah terus. Dan kita yang percaya Kristus, pengikut Kristus, mungkin akan juga semakin lebih banyak menemukan bahwa kita ini tidak fit, tidak cocok dengan dunia ini. Rasanya nggak cocok, nggak pas. Kok rasanya saya semakin hari semakin tidak cocok ya dengan apa yang ada di sekitar saya ya. Saudara, bisa jadi demikian karena di firman Tuhan dikatakan karena persahabatan dan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Yakobus 4 ayat 4. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hati-hati saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kalau hari-hari ini kita merasa waktu kita nggak cocok, kita nggak fit, dan kita berusaha supaya kita fit dengan dunia, kita supaya bisa cocok, sejalan, selaras dengan dunia, hati-hati. Mungkin ujung-ujungnya kita menjadi bermusuhan dengan Allah. Kita menjadi sahabat dunia ini, tapi menjadi bermusuhan dengan Allah. Jangan kita berusaha untuk menjadi cocok dengan dunia ini, tapi berusahalah untuk cocok dengan Allah. Doa Yesus di Yohanes 17 dikatakan ya, kita ini bukan dari dunia ini. Jadi Yesus berdoa kepada Allah agar perlindungan Allah itu ada atas kita. Karena dikatakan kita ini bukan dari dunia ini. Jadi kita tidak didesain untuk dunia ini. Jadi jangan berharap bahwa saudara cocok dengan dunia ini. Semakin Anda hidup benar, semakin Anda hidup kudus, semakin Anda mendekat kepada Allah, saudara akan menemukan bahwa banyak hal yang tidak cocok di dunia ini buat saudara dan saya. Allah itu sangat mengasihi manusia. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Allah itu sudah punya rencana, saudara, sudah siapin rencana
Bagaimana caranya manusia bisa berdamai kembali dengan Allah. Manusia, yaitu saudara dan saya, bisa kembali kepada Allah, menjadi milik Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Hanya satu caranya, yaitu kesalahan dan dosa tadi harus ditebus. Karena itu di Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia. Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib, saudara. Mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Supaya semua yang percaya diselamatkan, tidak binasa. Ada pendamaian yang terjadi, saudara. Dosa-dosa kita dihapuskan, ditebus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Pendamaian itu dikerjakan oleh Yesus, yaitu dengan menebus dosa manusia. Sehingga manusia dibenarkan di hadapan Allah. Di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 20b, disebutkan bahwa berilah dirimu diselamatkan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Maksud dari ayat ini adalah setiap manusia, siapapun itu, tua, muda, besar, kecil, saudara, setiap manusia harus diperdamaikan dengan Allah. Harus menerima Allah, yaitu dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi dengan demikian, waktu manusia menerima keselamatan, penebusan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, mereka diperdamaikan dengan Allah. Hubungan dengan Allah dipulihkan kembali. Ini adalah makna dari Raja Damai, Prince of Peace itu, yaitu pendamaian buat umat manusia. Saudara, saat Yesus mendamaikan kita dengan Allah, maka bagi kita pengikut Yesus, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Dan seperti Yesus diutus Bapa di surga, Yesus juga mengutus kita, saudara, kita semua. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pengutusan kepada kita. Mari kita baca di Matius 28 ayat 19 hingga 20. Dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini memberikan pengutusan kepada kita. Yesus ingin kita melakukan seperti yang dia lakukan, dan supaya lebih banyak lagi orang yang diperdamaikan dengan Allah, orang diselamatkan melalui pengutusan kepada kita. Kita perlu pahami bahwa saat kita berdamai dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah, selain hubungan kita yang dipulihkan, ada satu lagi, saudara, yang dipulihkan, yaitu kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas ilahi Tuhan berikan sama kita. Manusia pertama, Adam dan Hawa, diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi, berkuasa atas bumi. Dan kuasa itu pernah hilang. Dan hari ini, saat saudara percaya dan hubungan saudara dengan Allah dipulihkan, ada kuasa, otoritas yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa dengan kuasa yang Tuhan berikan, kita bisa melakukan perkara-perkara bahkan lebih lagi daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Saudara, mungkin kita bingung, wah apa ya? Apa yang lebih lagi daripada apa yang Yesus lakukan? Yesus sudah melakukan segalanya, perkara-perkara hebat, mujizat yang luar biasa. Apa yang bisa saya lakukan? Saudara, coba kita ambil suatu contoh yang sederhana. Mungkin kita jangan ketawa, saudara ya, tapi ini saya kasih contoh. Hari ini ada telepon, ada handphone, ada televisi. Zaman itu belum ada, saudara. Hari ini ada pesawat terbang, Mungkin saudara pernah mendengar kesaksian, dan ini memang benar. Dan saya sendiri juga mendengar kesaksian ini, saudara. Ada seseorang yang mengalami kesembuhan, didoakan jarak jauh melalui telepon. Wow, melalui telepon ribuan kilometer didoakan dan orang itu sembuh, saudara. Luar biasa. Ada juga yang orang disembuhkan, mengalami sakit dan disembuhkan pada saat melihat acara kebaktian ilahi, saudara. KKR di televisi dan jadi sembuh. Ada yang menonton YouTube acara KKR juga, acara ibadah dan jadi sembuh. Saudara,
Ini adalah beberapa contoh yang hari ini banyak hal, mujizat-mujizat kreatif, mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi saat itu dan hari ini terjadi untuk menyatakan bahwa Allah sedang bekerja dengan kuasanya hari ini, melakukan banyak perkara-perkara yang luar biasa yang belum pernah terjadi di hari-hari itu. Kita, yaitu saya dan saudara, adalah anak-anak Allah. Kita punya kuasa dari Bapa kita. Sebagai utusan Allah, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa sebagai utusan Allah, ayo kita belajar, saudara. Kita bisa belajar dari apa yang terjadi di dalam kisah Lukas, ya, di dalam kitab Lukas 15 tentang anak bungsu dan anak sulung. Kemarin saya sampaikan hal itu dan saya ulas sedikit saja, saudara. Hari ini kita belajar untuk tidak menjadi seperti gambaran anak sulung itu, saudara. Anak sulung ini digambarkan seseorang yang selalu dia merasa bahwa dia selalu bersama bapak. Dia nggak pernah keluar dari rumah. Dia berada di rumah bapaknya. Dia nggak pernah kemana-mana. Tapi satu, saudara, bertahun-tahun, mungkin sekian lama dia berada di rumah bapaknya, dia banyak menyia-nyiakan waktunya. Dia tidak menggunakan kuasa, otoritas yang dia punya dalam rumah itu. Sehingga mungkin selama bertahun-tahun hidupnya ya seperti itu aja. Kalau kita tidak menyadari otoritas, kuasa yang ada sama kita, hampir mustahil kita bisa mengalami kodrat ilahi dalam hidup kita, mengalami berkat-berkat potensi-potensi ilahi dalam hidup kita. Karena itu, mari kita semua perlu punya kerinduan untuk memanifestasikan otoritas dan kuasa ilahi itu dalam hidup kita. Hari ini saya berdoa, saya dorong kita semua, saudara, manifestasikan kuasa dan kodrat ilahi itu dalam hidup kita. Bagi mereka yang belum mengenal Kristus, yang menarik dari kehidupan kita, yaitu adalah kuasa yang ada pada kita. Firman Tuhan katakan, kalau hadirat Allah ada, akan menarik banyak jiwa datang padanya. Hadirat Allah bicara tentang kuasa, saudara. Dan kuasa itu untuk memanifestasikan apa yang ada tertulis dalam firman Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, hal yang baik. Dikatakan di dalam Galatia 5, saudara, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum menentang hal itu, saudara. Semuanya itu baik. Dan itu maksudnya, semua hal itu disukai oleh semua orang. Jadi buah-buah roh, kodrat ilahi itu disukai banyak orang, saudara. Menarik banyak orang datang kepada saudara dan saya. Karakter ilahi itu disukai oleh orang banyak, saudara. Mungkin hari ini engkau mengalami sukacita, tapi engkau sadar bahwa Tuhan, aku belum cukup sabar. Tuhan, aku ingin menjadi sabar. Maksimalkan kuasa yang ada sama saudara dan saya. Maksimalkan. Jangan menyerah. Engkau pasti bisa. Engkau akan menjadi orang yang sabar. Engkau, Tuhan, saya sukacita, saya sudah sabar, tapi saya masih belum bisa lemah lembut. Jangan menyerah. Ada kuasa dalam hidupmu yang membuat engkau bisa menjadi lemah lembut. Membuat engkau menjadi setia. Membuat engkau menjadi penuh kasih. Membuat engkau bisa memiliki penguasaan diri. Karena kuasa itu sudah ada sama engkau. Jangan menyerah, saudara. Engkau punya kuasa itu. Selanjutnya kalau kita melihat Matius 28 ayat 18. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Wow. Dan kuasa itu sebetulnya yang diberikan kepada saya dan saudara waktu Yesus naik ke surga. Kuasa itu yang dilimpahkan pada saudara dan saya. Saat Yesus menyelesaikan misinya di bumi ini, Yesus kemudian mengutus kita dan memberikan kepada kita kuasa itu. Saudara, kuasa yang Tuhan berikan itu, itu adalah kuasa yang mendatangkan mujizat, mendatangkan keajaiban bagi kehidupan kita dan orang-orang ada sekeliling kita. Baik orang-orang kita temui, baik dalam pekerjaan, studi, usaha kita, bisnis, pelayanan, keluarga. Sehingga dengan kuasa itu, manifestasinya membuat orang percaya. Kita menyaksikan tentang kuasa Kristus, kasih Kristus. Kita sering melihat banyak mujizat terjadi sekeliling kita. Bahkan di dalam pelayanan ini, saudara, di gereja ini, ada banyak kesaksian yang terjadi. Kesembuhan, pemulihan terjadi, saudara. Ada beberapa kesaksian di mana seorang ibu
punya anak, anaknya sakit jantung, anaknya mengalami kelainan jantung sejak lahir. Lalu pada saat kita semua bersepakat berdoa, kita doakan, kita berdoa bersama-sama. Mujizat terjadi, Tuhan jamah anak tersebut, dan anak tersebut memiliki jantung yang sehat. Jantungnya disembuhkan, dipulihkan. Saudara, ada juga orang yang terjerat kesusahan, stres, depresi, mau mencoba bunuh diri. Lalu setelah didoakan, berdoa bersama-sama, dikonseling, lalu Tuhan tolong orang tersebut dan menjadi pulih. Ada juga pasangan yang menikah lebih dari 10 tahun, belum punya anak. Lalu pada saat kita bersepakat berdoa, kita saling menopang, mendukung, minta Allah perkenanannya, kuasanya, menolong, melawat. Lalu mereka dilawat oleh Tuhan, dan mereka boleh beroleh keturunan secara ajaib. Banyak kesaksian-kesaksian terjadi, saudara. Dan disitulah manifestasi kuasa Allah terjadi. Kuasa Allah melalui saudara dan saya dimanifestasikan. Kuasa yang Tuhan berikan itu juga yang membuat hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus, seperti Petrus dan Yohanes dapat bersaksi dengan luar biasa di hadapan mahkamah agama. Kalau kita lihat, saudara, di Kisah Para Rasul 4, murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, mereka adalah orang-orang biasa, dikenal sebagai orang biasa. Orang-orang nggak dianggap lah, saudara. Orang-orang dianggap tidak punya kemampuan, tidak punya skill, tidak berhak untuk bicara. Tapi hari itu mereka tiba-tiba melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka melakukan mujizat, menyembuhkan orang, saudara. Dan orang itu mengalami mujizat. Sehingga dengan mujizat itu, mereka tidak dapat dibantah. Orang tidak bisa berkata apa-apa. Faktanya, orang itu sembuh. Dan yang lebih hebat lagi, saudara, yang lebih mengagetkan lagi, mereka ini kan orang biasa. Kenapa tiba-tiba mereka seakan-akan punya kuasa? Mereka seakan-akan punya karisma. Mereka bisa membagikan hal-hal yang luar biasa. Perkataan-perkataan mereka berkuasa. Saudara, itulah yang terjadi pada saat kuasa Kristus memenuhi kita. Pada saat kuasa Kristus itu memenuhi kita, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Mengapa hal itu terjadi kepada Petrus dan Yohanes? Kita lihat di Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah pengutusan, saudara. Pengutusan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita diperlengkapi dengan kuasa. Waktu Roh Kudus itu turun, saudara, saudara jangan takut. Saudara jangan takut. Wah, Pak, saya ini orang biasa. Saya nggak pinter ngomong. Saya nggak punya harta, saya nggak banyak, Pak. Saya bukan orang kaya, Pak. Saya nggak punya keahlian. Saya nggak cukup terpelajar. Saya bukan orang pintar. Mungkin akan ada 1001 alasan untuk berbicara bahwa kita bukan orang yang tepat. Tapi waktu Yesus memilih engkau dan saya, Tuhan Yesus berikan kepada engkau dan saya kuasa. Seperti Petrus dan Yohanes, yang biasa menjadi luar biasa. Yang bukan apa-apa menjadi bisa bersaksi dengan luar biasa, dengan dahsyat. Dan hari ini, saudara, engkau harus percaya bahwa kuasa itu ada pada saudara dan saya. Kita adalah utusan Allah. Kita adalah ambassador of Christ. Natal adalah memperingati kelahiran Kristus, kedatangan Kristus. Dan kita tahu kedatangannya memberikan hadiah buat kita, saudara, yaitu pendamaian dengan Allah dan keselamatan bagi kita yang percaya. Dalam momen Natal kali ini, saudara, maukah kita memberi hadiah kepada Kristus? Memberi hadiah kepadanya. Maukah saudara hari ini menjadi ambassador of Christ? Duta-duta Kristus, menjadi saksi Kristus. Kristus mengutus Anda. Yesus mengutus saudara dan saya. Kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi bagi Dia mengutus saudara dan saya. Yesus telah menyelesaikan misi dari Allah dengan sempurna. Dan ini saatnya saudara dan saya, bagian saya dan saudara, melakukan misi pengutusan yang diberikan Yesus pada kita. Ingatlah bahwa saudara tidak sendiri. Namun ada kuasa yang ajaib itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ada Roh Allah pada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus. Kami adalah ambassador of Christ. Kami adalah duta-duta Kristus. Kami menjadi saksi-Mu, ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, Tuhan, Kau berikan bagi kami, supaya kami bisa mendemonstrasikan kuasa Allah dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Memanifestasikan kodrat ilahi dalam hidup kami, Tuhan.
Mujizat terjadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kami yang bukan apa-apa, Engkau yang akan tolong kami. Engkau akan maksimalkan semua potensi yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan jangan anggur kita. Saat ini mari kita berdoa, akui tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah diberikan buat kita. Dan darah Tuhan Yesus tercurah supaya engkau dan saya ditebus. Dosa-dosa kita ditebus, diselamatkan melalui pencurahan darahnya, saudara. Dan waktu Yesus memberikan tubuhnya, diremukkan, dihancurkan, saudara. Memberikan kepada engkau hari ini, saudara. Hidup yang berkemenangan. Karena firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Dagingnya diremukkan supaya hari ini engkau sembuh, saudara. Engkau dipulihkan. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Jika ada hal yang belum beres, engkau belum percaya kepada Tuhan, saatnya engkau mengambil langkah saat ini. Percaya akan kuasa penebusan Kristus dalam hidupmu. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan engkau. Hanya Kristus yang bisa menjadi jawaban buat hidupmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minta ampun atas setiap kesalahan dan dosa-dosamu. Dan biarkan, izinkan Yesus melawat hidupmu, memulihkan engkau, dan menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan dan engkau sendiri. Mari Tuhan, berkati setiap daripada kami anak-anak-Mu. Berkati kami dalam perjamuan kudus hari ini. Supaya kiranya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang ada bersama kami di tengah-tengah kami Tuhan. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan Tuhan kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengalami Engkau lebih lagi hari ini Tuhan. Dalam kuasa tubuh dan darah-Mu kami percaya Tuhan. Ada pemulihan bagi kami Tuhan. Ada mujizat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kita bersama-sama. Saya bacakan buat kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari saudara, kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat yang kami terima melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada berkat-berkat ilahi yang Kau berikan pada kami, yang Kau sediakan bagi kami. Bahkan kami percaya bagi kami hari ini mengalami kelemahan tubuh, kami yang sakit, mari saudara yang sakit, Engkau percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus Engkau sembuh saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu, engkau mengalami kelepasan, engkau yang mengalami beban-beban, pergumulan finansial, dalam nama Tuhan Yesus melawat pergumulanmu, dan engkau akan mengalami kelepasan. Tuhan akan memberkati engkau, baik dalam pekerjaanmu, usahamu, bisnis usahamu. Tuhan menopang dan menolong engkau, melepaskan engkau dari pergumulan-pergumulanmu. Biarlah Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi hidupmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya hari ini Engkau melawat setiap daripada kami, Tuhan. Engkau mendengar doa-doa kami, dan Engkau menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kami boleh sehidangan dengan Engkau. Kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Engkau. Anugerah demi anugerah bersama Engkau Tuhan.
Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, menyertai memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Dia hingga kekal untuk selamanya. Mari mempercayai dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Gimana firman hari ini guys? Pasti diberkatikan. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Demikianlah ibadah online kita minggu ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Jangan lupa ibadah lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.